Jagalah lisan, pikiran, dan hati kalian untuk senantiasa terus-menerus berhusnudon kepada orang-orang soleh. Dan seringlah kalian berziarah kepada orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Terutama kepada orang tua, guru, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ terdapat keutamaan yang sangat besar untuk agama, dunia, dan akhirat. Kalam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ratib Banten Indonesia. Makana fi tariqas salaf mustamirron. Kahfi setiap malam Jumat agar cahaya surat Al-Kahfi mampu menerangi kalbu kita, pikiran kita, lisan kita, perbuatan kita dengan cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi pengamal surat Al-Kahfi. Anjuran Nabi yang selalu dibaca setiap Jumat, malam Jumat, hari Jumat sampai pada asar Jumat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca surat Al-Kahfi ila yaumil qiyamah, menerangi kita di dunia juga menerangi kita di akhirat. Orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi itu mampu tajam berpikir tentang kehidupan apa yang dijalani di alam dunia, untuk selalu bersifat wara', berhati-hati dalam agama, juga berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia, agar tidak tergelincir, terpeleset dengan kepedihan, keazaban, murka Allah di dunia maupun di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan fikir, badan melangkah untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah masih diberikan nikmat rizki, menghirup udara, makan enak, melihat enak, membaca juga masih enak. Semua itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang kita harus kembalikan semua ini kepada Allah Ta'ala. Kita doakan juga bapaknya Daus yang telah meninggal, telah wafat tadi sore, yang telah dikebumikan, juga orang-orang yang benar-benar dijanjikan Allah, orang-orang yang hidup, orang-orang yang diberikan hidup, baik itu bangsa juga hewan juga yang diberikan hidup, tumbuhan, semua pasti akan mengalami kematian, proses kematian, proses mengeluarkan ruh dalam tubuh kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir hidup kita, semoga di ujung hidup kita masih diberikan bin ni'matillah, nikmat dari Allah, bin ni'matillah Rasulullah, nikmat dari Allah dan Rasulnya, juga diberikan tatimus shalihat, nikmat dapat menjalankan perbuatan-perbuatan saleh, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan haram, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan subhat, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang mana menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bergerak bukan hanya di lisan, tapi kita juga mampu beribadah di pikiran dan tingkah perilaku, bahkan di bagian tersembunyi di tubuh kita, yaitu qulub, ruhani, kalbu yang ada di tubuh kita yang selalu berbicara. Kalau kita mampu mendengar itu, pasti dia mengajak pada kebaikan. Jadi kalau kita mampu bisa bersinkronisasi dengan tubuh kita nih, kulub kita nggak mungkin ngasih tahu buruk, karena gedean hati kita ketimbang alam semesta berikut isinya. Jadi kalau kita mikir alam semesta, itu bagian terkecil daripada apa yang Allah simpan chip di dalam tubuh kita masing-masing.
tubuh kita ini semua ada nur rohaniahnya di situ, biarin. Itu orang tidur dalam kondisi bijikin, biarin aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidur kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini mampu menampung apa-apa bisikan yang indah dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendengar hati kita, pasti dia merujuk kepada hal kebaikan. Tapi kalau kita dengerin nafsu kita itu kata Imam Ghazali lebih parah dari 70 syaitan, 70 iblis. Jadi iblis satu pun belum seberapa dengan keinginan nafsu buruk kita. Nafsu buruk kita ini mampu mengalahkan keburukannya iblis. 70 iblis dikumpulin jadi satu, itu ada di tubuh kita. Maka cenderung orang yang selalu menuruti hawa nafsu, hidupnya gak karuan, hidupnya terlalu gelap, jalannya selalu buntu, hidupnya hanya ingin bersenang-senang, apapun ya. Nah, itu yang harus dikalahkan dengan qulub kita. Adapun malaikat, adapun roh suci, dia meniupkan kolbu kita untuk mengkuatkan rohani kita, kolbu kita, cahaya di hati kita untuk menuju Allah, perbuatan yang diinginkan Allah kepada kita. Tapi kalau kita nurutin nafsu kita, dengan satu nafsu, satu bangsa jin yang meniupkan keburukan, gampang kita ngelakuin. Bahkan kita gampang tergelincir, sehingga kita mampu kita mampu membuat suatu perbuatan yang Allah murkai. Naudzubillah min dzalik. Semoga dengan perbuatan ini Allah terima. Semoga perbuatan yang kita lakukan dengan amal soleh Allah terima. Diterima benar-benar menjadi orang yang ikhlas, mukhlis, sehingga kita nggak terberdaya dengan bisikan-bisikan nafsu maupun bisikan-bisikan setan. Jadi kalau orang udah ngalahin nafsunya, iblis pun nggak bisa ngegoda dia, setan pun nggak bisa ngegoda dia. Kalau dia mampu mengendalikan nafsunya. Oh, dia udah ngalahin 70 iblis dalam dirinya. Nah, orang yang udah ngalahin nafsunya, yang mengalahin rasa malasnya, yang ngerasain hal-hal buruk di dalam dirinya, masuk ke derajat orang yang benar-benar ila mutaqarrabin, mendekatkan diri kepada Rabbnya, menjadi orang yang mukhlisin, yang dimana setan pun, iblis pun takut terhadap dirinya. Sehingga kalau diumpamain bosnya orang mukhlis adalah Sayyidina Umar bin Khattab, muridnya Nabi Muhammad SAW, kalau dia lewat nggak usah pakai jampe-jampe, iblis jin pun akan menyingkir di hadapannya. Karena apa? Saking ikhlas dan dia mampu mengalahkan sifat iblis di dalam diri. Jadi orang mulia tuh kadang-kadang kalau kita lihat surupan nggak perlu dia jampe-jampe, nggak perlu dia wacem-wacem, nggak perlu dia kayak melakukan gerakan-gerakannya, cukup didatengin, dilihatin, itu udah menyingkir yang namanya iblis, karena dia udah mampu mengalahkan iblis dalam dirinya. Dan orang yang mampu mengalahkan itu, iblis pun akan ngomong, jin-jin di dalam alam roh itu, di alam jin itu ngomong, takut ngedengar nama kita, karena dia udah menjadi orang yang mempunyai cahaya marifat di sisinya, cahaya yang terang di dalam dirinya. Karena sampai doanya lebih khusus, zikir dan lisannya lebih khusus, hanya untuk Allah, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu. Paham ya? Paham? Enggak, tidur. Sallu ala Muhammad. Yang penting direkam, nonton, subscribe. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim potong kurban. Batasnya pada asar masih boleh kita
kita memotong kurban. Masya Allah, terima. Batas akhir kita berkurban dalam waktu 1 tahun ada cuma 4 hari. Idul Adha 10 Zulhijjah, 11 hari tasyrik, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik. Jadi besok malam ini pun kalau kita punya rezeki, mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan potong kurban. Karena kurban itu penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita itu menghambakan sebagian yang kita punya untuk hidangannya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau udah Allah yang pengen, kita serahin sama Allah, Allah hidangkan daging-daging itu dimakan oleh saudara-saudara kita, itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dunia maupun akhirat, cahaya yang luar biasa dunia maupun akhirat. Juga menghimbau setiap kita, saya dulu ada sepuh tuh orang Cigading Tegaratu, tempatnya Haji Alwani juga, tempat yang tadi dikubur. Saya lupa sepuh itu, tapi dulu waktu zaman saya masih SMP, saya ingat banget itu yang namanya siapa gitu, Haji siapa gitu. Walaupun beliau sepuh tapi bukan tokoh gitu, cuman setiap meninggal di mana aja itu ada beliau tuh dulu. Panjang umurnya sampai 90 tahun, tapi cahaya wajahnya Masya Allah, setiap saya melihat itu mengingatkan kita kepada Allah dan kematian. Jadi kalau udah melihat beliau ingat, karena selalu hadir di setiap sholat jenazah, selalu hadir di setiap pemakaman sesama umat muslim. Ketika dia dengar, dia pasti datang, hatta dia jalan kaki. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, barang siapa orang yang melihat saudaranya meninggal, mendengar saudaranya meninggal, hingga dia menunggu sampai waktu menyolatkan, maka dia mendapatkan yang disebut 1 qirot, atau yang kita bilang 1 karung. Ya Rasulullah, qirot dan karung yang seperti apa makna daripada perkataanmu ya Rasulullah? 1 qirot itu sama dengan seperti gunung Uhud itu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi pahala orang yang menyolatkan saudaranya itu seperti dia mendapatkan beratnya timbangan di sisi Allah sebesar gunung Uhud. Yang pernah kita ke Mekah, itu gunung luar biasa besar. Begitulah ganjaran bagi orang yang menyolatkan sesama muslim. Jadi ketika dia melihat, mendengar, gerakkanlah badannya untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang mengikuti sampai pemakamannya, sampai ke kuburannya, Allah beri juga 1 qirot, 1 karung amaliyah dari Allah yang sama dengan nilai gunung Uhud. Dia jadi mendapatkan 2 pahala, 2 beratnya gunung Uhud. Dan ada sambungan hadisnya. Nabi mengkhususkan orang yang ikut dalam pemakaman itu masuk dalam wilayahku, dalam pantauanku, dalam cintaku, dalam hatiku Nabi Muhammad SAW. Karena emang orang ikutin pemakaman itu bagi orang yang mampu sadar, bagi mampu mengingat, dia udah meliputi zikir maut, ya, zikir mengingat kematian, zikrullah mengingat Allah, zikrun nafas dia akan mengingat napasnya, ya kan, zikrul ruh dia akan mengingat ruhnya, zikrun nabi dia akan bersolawat kepada nabi, zikrul istighfar, zikir beristighfar meminta ampun kepada Allah, seraya itu otomatis ada. Jadi nasihat terbaik adalah kita melihat kuburan. Jadi secara tidak langsung kita selalu beristighfar, ya Allah suatu saat pasti saya di sini. Dan kita menggemakan suara azan, kita menggemakan suara iqamah. Itu lengkap, itu paketnya ketika kita ikut ke pemakaman seorang muslim, apalagi itu pemakaman orang yang soleh. Karena ada cerita dari Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi, riwayatnya dari beliau bahwasannya ada seseorang dari pasar, ketika pada saat itu meninggal seorang wali, seorang orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini
dari pasar bawa daging buat istrinya. Tiba-tiba di perjalanan mendengar ulama wali meninggal. Akhirnya dia ikut mensolatkan, membawa itu daging dalam dia punya sholat, walaupun cuma ditaruh di pinggir masjid. Setelah itu dia ikut pemakaman sambil bawa daging. Setelah selesai, kenapa lama amat ya suamiku, kata istri. Saya mendengar ulama wali meninggal, jadi tiba-tiba ya saya ikut sampai meninggal. Oh ya, kayak mana daging yang aku titip padamu ya suamiku. Akhirnya dikasihlah suami itu kepada istrinya sebuah daging yang akan dimakan sore itu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, kodrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, daging yang disembelih gak mampu digoreng, gak mampu dibakar, tetap begitu keadaannya. Udah sampai diapain sampai besoknya, kenapa ini daging gak bisa dibakar, kenapa daging ini gak matang-matang, padahal udah sehari semalam. Akhirnya karena lelah dia tinggalin, malamnya bermimpi bahwa orang yang disolatkan itu datang dengan kemuliaan para kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kamu ikut dalam sholat jenazah para aulia, jenazahnya orang-orang soleh sampai ke pemakaman, jangankan daging itu bisa gak disentuh api dunia maupun di api neraka. Jangankan api dunia, api neraka pun gak akan ngebakar itu daging, padahal statusnya daging sapi. Bagaimana tubuh kita yang ikut pemakamannya orang-orang soleh. Jadi gampang gitu, mau melebur kita dari api neraka ketika mendengar orang soleh, deketin sholatnya. Orang muslim aja dapat 2 gunung Uhud sampai pemakaman. Dan ada khusus dari cinta Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuma sholat jenazah doang dapat 1, ketika dia sampai ke pemakaman dapat 2. Tapi bedanya ada, dapat khususan di sisi Allah Subhanahu, di sisi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan walaupun amalnya kita sedikit, kita berusaha ngedengar kematian siapapun, kita coba deketin, kita coba sholatin, kita coba ikut pemakaman. Karena hukum yang namanya timbang menimbang sebab musabab, atau amal baik amal buruk, karma buruk karma baik, atau sebutnya apa sih kalau orang bilang, intinya semua apa yang kita lakukan pasti akan berbalik kepada kita. Kita buat buruk ya kita akan dapat keburukan di akhir hidup. Kita buat baik ya mudah-mudahan Allah pasti gerakan hamba-hamba Allah untuk menyolati kita, menguburkan kita dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan ilmu, dengan nur cinta kepada Allah, dengan kesedihan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Biar afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.